Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Makan makanan yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin. Taati protokol kesehatan, jangan lupa. Sekarang kan masih masa pandemi. Ya Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mohon dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini nak? Hari ini masuk semua Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya Ibu. Oke. Untuk selanjutnya kita pelajaran kali ini hampir sama seperti pelajaran sebelumnya. Ibu udah siapin ya. Tetap tentang neraca saldo. Minggu lalu juga kita belajar neraca saldo. Cuman minggu lalu kita bedanya neraca saldo perusahaan dagang. Nah, untuk yang minggu ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang neraca saldo perusahaan jasa. Ada yang masih ingat tentang neraca saldo perusahaan dagang yang minggu lalu loh? Ibu kasih tahu. Berupa ringkasan saldo-saldo di akhir periode Bu. Iya betul. Jadi berupa saldo yang pencatatannya di akhir periode ya. Jadi untuk yang minggu ini kita akan belajar tentang neraca saldo perusahaan jasa. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran ini Ibu harap sekali tujuan yang pertama itu kalian bisa mengerti apa itu neraca saldo perusahaan jasa, kemudian fungsinya apa, kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, begitu ya. Ya Bu. Oke, untuk yang pertama langsung saja neraca saldo perusahaan jasa. Hampir sama dengan seperti perusahaan dagang minggu lalu pengertiannya. Jadi pengertiannya itu neraca saldo perusahaan jasa itu apa coba? Di modulnya ada itu. Jadi neraca saldo perusahaan jasa berupa neraca saldo yang belum disesuaikan. Ya, itu termasuk jenis-jenisnya ya. Jadi kita ke pengertiannya dulu. Jadi neraca saldo pengertian neraca saldo perusahaan jasa ini adalah berupa saldo-saldo yang seimbang antara debit sama kredit. Ya Bu, saldo-saldo di buku besar. Iya, yang diposting dari buku besar. Kemudian fungsinya apa? Ada yang tahu? Untuk membuat laporan keuangan. Betul sekali, sama seperti minggu lalu. Jadi untuk yang pertama fungsinya adalah untuk membuat laporan keuangan. Kemudian yang kedua untuk apa Jenia? Jenia, main apa itu Bu? Untuk monitoring atas informasi saldo-saldo. Iya, benar sekali. Terus kita lanjut ke selanjutnya itu ada beberapa kalian bisa baca. Di modulnya udah lengkap ya. Seperti pencatatan data saldo dari akun besar yang diringkas, kemudian sebagai koreksi untuk menunjukkan bahwa antara debit dan kreditnya itu balance gitu ya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenisnya, singkat saja. Ke jenis-jenisnya itu ada dua macam. Yang pertama neraca saldo sebelum disesuaikan. Yang kedua, neraca saldo yang sudah dalam penyesuaian. Jadi yang sudah disesuaikan ya. Iya Bu. Oke.
bisa kan membedakannya? Jadi kalau yang neraca saldo yang belum disesuaikan itu dia mendeteksinya masih melalui saldo dalam tahap pencatatan. Sedangkan kalau yang sudah disesuaikan dia real, nak. Ya. Jadi real data-datanya berdasarkan laporan laba rugi yang telah dihitung, ya. Kemudian lanjut kita ke langkah-langkahnya aja ya. Oke, Bu. Oke. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama itu Ibu tulis aja di sini ya. Oh, maaf. Kemudian pertama itu analisa. Kebaca nggak tuh sini? Transaksi selama, jadi kalau ya neraca saldo ini transaksinya per bulan, nah beda yang kalau yang untuk selanjutnya. Bu, nggak kelihatan, Bu. Oh iya, maaf. Oke, yang kedua itu jurnal umum. Yang ketiga itu ada buku besar. Minggu lalu ini udah kita bahas. Kemudian yang keempat baru neraca saldo yang akan kita kerjakan bareng-bareng sekarang ya. Jadi penyusunannya seperti ini. Dari analisa transaksi 1 bulan, terus kita buat ke jurnal umum dari sini ke sini, terus dari jurnal umum ke buku besar, kemudian yang hari ini kita langsung ke neraca saldo. Dan langkah-langkahnya, ini langkah-langkahnya ya. Jadi neraca saldo ini bisa dibuat jika analisa dalam 1 bulan itu udah kita perhitungkan, nak. Jadi udah ada di jurnal umum, terus udah sesuai dengan buku besar juga. Nah, kalau tidak, kita belum bisa membuat neraca saldo. Nah, langsung aja di sini Ibu buat tabel. Lihat di modulnya ada ya. Ya, Ibu. Iya. Oke. Di sini perkiraan. Ini nih akun ya. Perkiraan. Kemudian ini apa? Debit. Kemudian yang sebelah sini kredit. Oke. Untuk yang di akun ini ada berapa akun di situ di modulnya? Yang pertama ada kas. Kita lihat di buku besar kemarin ya, nak. Buka lagi halaman yang sebelumnya. Di buku besar itu ada kasnya. Itu senilai 3.354.000. Masuknya ke debit. Kalau kas masuknya ke debit ya. Kemudian piutang dagang. Akun piutang dagang. Di buku besarnya dia ada senilai 200.000 rupiah, masuknya ke debit atau kredit? Ke debit, Bu. Debit 200.000 rupiah ya. 200.000. Lanjut yang ketiga itu perlengkapan. Ada perlengkapan. Perlengkapan masuknya kemana, nak? Debit atau kredit? Ke debit, Bu. Debit. Kenapa ya? Karena saldo di buku kas besarnya di debit. Oke, benar sekali. Jadi kalian tinggal mindahin aja ya. Betul. Ya, oke. Untuk yang nomor selanjutnya ini ada berapa poin ya? Ada 8. Ibu bagi 2 kelompok, pakai kelompok yang kemarin aja ya. Kalian kerjain yang poin dari nomor 4, 5. Jadi 4 dia ada 8 poin lagi, 8 akun lagi. Kalian sesuaikan, entah itu masuk ke debit atau kredit. Kalian tinggal nambahin aja dari buku besar yang kita pelajarin
kemarin yang udah kita sesuaikan sebelumnya. Oke ya, jadi 2 kelompok ya yang kemarin ya. Iya Bu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit atau 3 menit? 2 menit cukup Bu. Cukup ya, udah bisa ya, tinggal mindahin aja. Bisa. Oke, lanjut. Silakan diskusikan. Dari Ibu sampainya yang di perlengkapan nih. Selanjutnya ada 8 lagi. Oke, ada kesulitan? Atau tidak? Berarti kelompok aku yang 4 ini ya Bu. 1, 2, 3, 4. Iya benar Ini sekali. kelompok 2 ya? Iya, itu kelompok Syifa ya. Ya Bu. Oke. Udah selesai? Sudah. Wah, cepat sekali. Ayo. Langsung aja ya kali ya. Langsung. Oke. Kelompok pertama Jenia, silakan. Akun berikutnya dari perlengkapan itu apa? Terus masuknya ke debit atau kredit? Sewa Bu. Sewa. Aha. Masuknya kemana itu? Dibayar di muka. Sewa dengan mukanya 100. Saldonya di debit. Debit 120.000. Perawatan. Perawatannya 900.000. Benar. Ini nggak terlalu sulit ya nak, karena kita udah sesuaikan di buku besar kemarin. Jadi kita tinggal pindah-pindahin aja. 3 juta. 3 juta rupiah, benar. Modal 1.500.000. Oke, udah 4 poin ya, benar sekali. Makasih Jenia. Wah, Masya Allah. Selanjutnya kelompok kedua, siapa yang mau maju, Syifa atau temannya yang lain? Ayo nak. Poin selanjutnya udah ada di buku besar ya. Maaf. Udah ada dari yang modal, yang punya Jenia tadi. Selanjutnya modal ya, dari modal. Dia sampai di modal. Ini hutang udah 1.500.000. Ini sudah di modal itu Bu. Iya. Berarti saya di price ya Bu. Ya benar. Play maksudnya kemana, debit atau kredit? Ke debit Bu. Karena kan dia kas. Oke. Berarti pendapatan servis. Oke. Itu masuknya ke Kemana? Kredit, Bu. Kredit. Iya benar. gaji. Gaji karyawan itu masuknya kemana, debit atau kredit? Debit Bu. Kan kita bayar orang. Iya. Jangan salah ininya ya. Itu 156.000 ya. Ya, biaya lain-lain. Biaya lain-lain. Atau bisa disebut biaya serba-serbi ya. Iya Jadi kalau di soal kalian nemu biaya serba-serbi, jangan bingung, itu sama seperti biaya lain-lain. Ya Bu. Oke. Kasih Bu. Terima kasih Syifa. Jadi ini kita jumlahkan, ini otomatis ya nak. Kita jumlahkan, ini harus sesuai sama yang ini. Kalau yang tidak sesuai berarti ada yang salah naruhnya. Ya, misalkan yang kasnya ditaruhnya di kredit, otomatis jumlah akhirnya itu tidak sama. Oke. Jumlah akhirnya itu berapa di situ di modulnya? Sesuai yang di buku besar. Ada berapa? 5 juta berapa itu? 25.800.000. 25 juta. 25.800.000, benar? Ya. Iya Bu, benar. Benar ya? Iya. Iya, benar Bu. Oh, Udah tadi pakai kalkulator. oke. 25.800.000. 25 juta.
25.800. Ya, Bu. Ya. Oke. Oke, pintar semua ya. Jadi tidak terlalu sulit ya pelajaran Alhamdulillah. yang saldo ini. Oke, selanjutnya sampai sini dulu pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu kasih tugas untuk minggu depan? Tidak, Bu. Insya Bu, Allah cukup, paham. Bu. Udah paham semua? Udah. Jadi ada halaman berikutnya di situ, kalian buka di modulnya itu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik Ibu kasih tugas untuk minggu depan ya. Kalian pelajari dulu. Kalau yang ada yang kurang paham bisa ditanyakan minggu depan. Baik, Kalian Bu. Baik. pelajarin dulu. Nah, untuk yang pelajaran kita kali ini tentang neraca saldo perusahaan jasa. Ada yang bisa menyimpulkan. Jadi neraca saldo itu apa aja? Neraca saldo perusahaan jasa itu gimana? Apa bedanya dengan yang perusahaan dagang? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, apa aja nih ya coba? Neraca saldo adalah ringkasan mengenai akun-akun dalam akuntansi Benar. yang diposting dari buku besar. Iya. Bedanya dengan perusahaan jasa itu cuma di jenis perusahaannya saja, Bu. Oke, jadi neraca saldo ini perusahaan jasa ini saldo atau transaksi-transaksi yang udah seimbang antara debit dengan kredit ya. Sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Paham. Oke, alhamdulillah. Tugasnya jangan lupa ya, minggu depan dikumpulkan. Iya, Bu. Terus jangan lupa juga pelajari juga tentang jurnal pembalik yang akan kita pelajari minggu depan. Minggu depan belajar itu ya, Bu? Iya, pelajari di rumah, jangan patah semangat mentang-mentang pandemi jadi males-malesan ya. Iya, Harus Bu. tetap semangat belajarnya, Iya, jangan Bu. bangun siang, tetap bangun pagi, produktif ya. Siap, Oke, Ibu. sampai sini dulu pelajarannya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Jika belum ada yang paham atau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan minggu depan ya. Baik, Jangan Bu. lupa 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.